Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 8 Orang Tua yang Durhaka sama Anak. Air matanya basah. Sekarang sudah tidak lagi yang percaya padanya termasuk Hasan. Satu-satunya anggota keluarga yang ia miliki. Hasan hanya bisa merenung di kamar. Sedangkan Sika dan Desi tertawa pelan. Karena sudah berhasil menyingkirkan Kiran dari rumah ini. Rencana mereka selanjutnya adalah membujuk Hasan untuk membalik nama rumah ini atas nama Sika. Sedangkan Kiran, ia hanya bisa meratap, duduk memeluk tas besar miliknya sambil menahan dinginnya angin malam. Semalam tidur sambil duduk, di subuh hari Kiran terbangun dengan wajah dan mata sembab. Gadis ini bergegas beranjak pergi, mencari kendaraan yang akan membawanya pergi keluar kota. Entah kota mana, sekarang Kiran hanya ingin menghilang dari semua orang yang ia kenal. Sepanjang perjalanan ia hanya diam, menertawakan nasib dirinya dari dalam hati. Oh Sid, aku sebatang kara sekarang, lirih gadis ini. Cukup jauh perjalanan menggunakan bus. Butuh waktu seharian untuk tiba di kota M. Kiran mulai bingung saat turun dari bus. Sebelumnya ia tidak pernah pergi keluar kota. Kiran mencari tukang ojek, meminta pada abang tukang ojek untuk membantunya mencarikan kontrakan yang murah. Cukup lama mencari. Akhirnya Kiran mendapatkan kontrakan yang cocok dengan kantongnya. Untung saja ia memiliki tabungan yang lumayan. Jadi Kiran tidak usah pusing memikirkan uang sampai ia bisa mendapatkan pekerjaan. Setelah membayar ojek dan memberi sedikit bonus tambahan, Kiran bergegas masuk lalu merebahkan diri di atas tempat tidur. Yang hanya muat satu orang saja, pikirannya melayang. Kembali mengingat bagaimana sang ayah tanpa berperasaan, sudah memukul dirinya dengan sangat kejam. Sementara itu, Marvel merasa kecewa karena tak mendapati Kiran di toko kue. Bukankah mereka sudah janjian ingin menjenguk Donna di rumah sakit? Tapi kenapa hari ini Kiran tidak ada kabarnya? Berikan aku nomor ponsel Kiran yang aktif. Aku akan menghubunginya sendiri. Pinta Marvel pada Fanny. Nomornya yang sekarang juga tidak aktif, Mas. Tidak biasanya Kiran seperti ini. Jika tidak masuk bekerja, dia selalu menghubungiku. Apa dia mencoba menghindariku? Aku juga tidak tahu, Mas. Besok kalau Kiran masuk kerja, akan aku sampaikan deh. Marvel hanya mengiyakan. Pria ini kemudian pergi dengan perasaan kecewa. 1 hari, 2 dan 3 hari sudah Kiran tidak ada kabar. Selama 3 hari ini Marvel selalu datang ke toko kue untuk mencari Kiran. Coba temui Gama aja, Mas, dia kan teman dekat Kiran. Aku juga sudah berusaha menghubungi Kiran tapi tetap saja ponselnya mati. Apa Kiran sakit ya? Marvel sangat khawatir pada Kiran. Ya sudah, aku akan pergi menemui Gama. Terima kasih atas waktunya.
ucap Marvel pada Fanny. Pria ini langsung pergi ke rumah Gamma. Untung saja Marvel masih ingat alamat rumah Gamma, karena ia pernah satu kali mengantar Gamma pulang saat kecelakaan dulu. Setibanya di rumah Gamma, Marvel langsung mengetuk pintu. Tak berapa lama, Gamma keluar dengan wajah yang sedikit kaget. "Om, ada apa ya?" tanya Gamma. "Di mana Kiran?" tanya Marvel langsung pada intinya. "Kenapa dia menghilang sudah 3 hari ini?" Gamma terdiam sejenak, ia kembali merasa kecewa pada Kiran. "Duduk dulu Om," ujar Gamma yang mempersilahkan Marvel duduk di kursi teras. Melihat dari raut wajah Gamma, Marvel semakin penasaran. Pria ini bergegas duduk dan kembali menatap wajah Gamma yang sangat aneh. "Cepat katakan, apa yang sudah terjadi pada Kiran?" Marvel bertanya kembali. Gamma menarik nafas panjang. Mau tidak mau ia menceritakan apa yang sudah terjadi pada Kiran. Marvel terkejut mendengarnya. Ia sama sekali tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi pada Kiran. "Meskipun aku orang baru yang kenal dengan Kiran, tapi aku sama sekali tidak percaya. Jika dia melakukan hal keji seperti itu," ucap Marvel dengan tegas. "Tapi kenyataan memang begitu Om. Aku melihat sendiri dengan mata kepalaku." Gamma berusaha meyakinkan Marvel. Semua itu tidak mungkin, meskipun Kiran gila akan uang. Dia tidak akan sudi menjual tubuhnya. Kenapa kalian hanya memandang apa yang kalian lihat? Kenapa tidak mencoba mencari kebenaran terlebih dahulu, sebelum menghakiminya? Gamma terdiam. Malam itu Kiran sudah berusaha menjelaskan, tapi ia tidak mau mendengarnya. Gamma kembali menceritakan apa yang dijelaskan Kiran pada malam itu. Jika mendengar hal ini, Marvel sangat yakin jika Kiran hanya korban. "Aku akan membuktikan jika Kiran tidak bersalah," kata Marvel. "Kalian yang sudah menghakimi tanpa mencari tahu kebenarannya, pasti akan menyesal nanti," ucap Marvel kemudian pergi dari rumah Gamma dengan perasaan marah. Marvel marah, ia tidak terima saat Gamma mengatakan, jika Hasan sudah menghajar Kiran pada malam itu. Marvel kembali ke kantor. Memanggil Jeff untuk memberinya pekerjaan tambahan. "Pekerjaan apa ya, Bos?" tanya Jeff. "Periksa semua CCTV yang ada di jalan seputaran rumah Kiran. Cari tahu juga tentang klub rumah kupu-kupu yang ada di alamat ini," titah Marvel pada Jeff. Dilihat dari raut wajah Marvel, Jeff tidak ingin bertanya lebih jauh lagi. Ia yakin jika Kiran sekarang sedang berada dalam masalah. Yang membuat Marvel harus turun tangan sejauh ini. Sementara itu, Kiran yang sudah mendapatkan pekerjaan di sebuah kafe, dengan gaji yang lumayan untuk menyambung hidup. Besok ia sudah bisa mulai masuk bekerja. "Ibu, Kiran sudah besar Bu. Kiran sudah bisa mandiri sekarang," ucap Kiran tanpa terasa air mata gadis ini kembali mengalir. Hatinya masih sakit saat mengingat ucapan ayahnya.
yang mengatakan jika Kiran bukan anaknya lagi. Suatu saat, aku bisa membuktikan pada mereka jika aku tidak bersalah. Biarkanlah mereka bersenang-senang sekarang, ucap Kiran yang untuk saat ini pasrah menerima keadaan. Hanya foto ibunya yang dibawa sebagai kenangan. Kiran sudah sangat membenci sang ayah, yang selama ini sudah tega memperlakukan dirinya layaknya orang asing. Jeff, menjelang sore pria ini sudah kembali ke kantor. Dengan membawa hasil dari penyelidikannya, Jeff sendiri sangat terkejut dengan apa yang sudah dialami Kiran. Bagaimana Jeff? Tanya Marvel tak sabaran. Sangat mengejutkan bos, ujar Jeff membuat kedua alis Marvel berkerut. Jeff kemudian meminjam laptop Marvel untuk menunjukkan hasil rekaman yang ia bawa. Rahang Marvel mengeras, kedua tangannya mengepal. Ternyata semuanya benar. Apa yang dijelaskan Kiran pada Gama semuanya kebenaran. Temukan orang yang sudah menculik Kiran. Bawa ke hadapanku besok. Titah Marvel pada Jeff. Baik, bos. Kiran mengatakan pada Gama dengan kuekeh, jika ibu dan saudara tirinya lah yang sudah menjebaknya. Tapi, tidak ada yang percaya pada Kiran. Kalau hati dan pikiran sudah terhasut, tidak akan ada yang percaya meskipun kita sudah berusaha keras menjelaskan. Kasihan Kiran. Marvel hanya bisa menahan emosinya sebelum ia bisa memegang semua bukti kebenaran. Demi Kiran, Marvel akan melakukan apa saja untuk gadis yang saat ini keberadaannya saja tidak diketahui. Desi mendekati Hasan. Suamiku, aku ingin bicara padamu. Apa yang ingin kau bicarakan? Tanya Hasan setelah menyeruput teh paginya. Entah kenapa pria bodoh ini merasa tenang dan damai. Setelah Kiran pergi dari rumah, mengenai rumah ini, apa kau tidak ada niatan untuk membalik nama atas namaku atau nama Sika, anak kesayanganmu? Hasan meletakkan cangkirnya lalu mengambil sebatang rokok, lalu menyumatnya. Asap tebal keluar dari hidung lelaki ini. Rumah ini milik almarhum ibu dan nenek Kiran. Aku tidak bisa melakukan pembalikan nama kecuali atas persetujuan Kiran. Kau pasti paham maksudku. Wajah Desi berubah masam. Sudah muak ia mendengar hal seperti ini. Aku tidak mau dianggap menumpang di rumah ini. Sementara kau sendiri sudah mengusir Kiran. Setidaknya beri aku hak atas rumah ini. Agar aku tidak dicibir orang terus. Asap rokok terus mengepul. Hasan mulai pusing jika didesak Desi seperti ini. Lagian, kok bisa rumah ini atas nama istrimu yang sudah mati itu? Kenapa kau tidak memintanya dulu? Kau pikir segampang itu kah? Tanya Hasan menoleh ke arah Desi. Kau sama sekali tidak kasihan dengan aku dan Sika, yang selalu dicibir tetangga jika kami menumpang di sini. Jangan dengarkan omongan orang lain. Selama kalian bahagia, lakukan saja yang menurut kalian benar.
ujar Hasan. Obrolan pagi mereka terhenti saat Hasan melihat 2 buah mobil memasuki halaman rumah Hasan. Hasan penasaran siapa tamu di pagi ini yang menggunakan mobil mewah dan mahal seperti ini. Desi bergegas memanggil Sika yang baru selesai mandi saat ia melihat Marvel turun dari dalam mobil. Astaga, dia sangat tampan. Marvel cocok jadi menantu kita, dia sepadan dengan Sika. Bisik Desi pada suaminya, dengan wajah dingin penuh dengan aura kemarahan. Marvel berjalan santai menghampiri Hasan. Desi dan Sika yang terlihat sedang menebar pesona. Bu, dia sangat tampan, bisik Sika. Desi hanya mengiyakan. Ia menyuruh Sika untuk diam agar terlihat lebih anggun. Selamat pagi, sapa Marvel dingin. Pagi juga, balas keluarga aneh itu. Marvel menatap tajam ke arah Sika dan Desi. Tentu saja hal tersebut membuat ibu dan anak tersebut takut. Maaf, ada yang bisa kubantu? Tanya Hasan. Di mana Kiran sekarang? Tanya Marvel dengan suara datar. Hasan mengerutkan keningnya, sedangkan Sika langsung membuang wajah masamnya. Kiran sudah tidak tinggal di rumah ini lagi, jawab Hasan tanpa merasa bersalah pada anak kandungnya. Kenapa? Tanya Marvel yang ingin mendengarkan sendiri penjelasan Hasan. Hasan kemudian menceritakan apa yang sudah terjadi pada malam itu. Tentu saja Desi dan Sika ikut menimpali sebagai bumbu pemanasnya. Agar Marvel percaya jika Kiran adalah gadis kotor. Kau yakin jika anakmu berbuat seperti itu? Tanya Marvel membuat Hasan terdiam sejenak. Suamiku melihat dengan mata kepalanya sendiri. Semua itu benar adanya, Desi menjawab. Dan kau? Marvel kembali menoleh ke arah Desi. Apa kau tidak ingin mengatakan sesuatu? Apa yang harus aku katakan? Tanya Desi bingung. Marvel geram, sejak tadi Desi banyak bicara. Dengan satu lentikan jari, Marvel memerintahkan anak buahnya keluar. Desi dan Sika panik. Wajah mereka terlihat sangat gugup saat 3 orang pria suruhan diseret keluar lalu berlutut di hadapan Hasan. Siapa mereka? Tanya Hasan bingung. Ada baiknya kau tanyakan siapa mereka pada istri dan anak tirimu. Mereka sangat tahu jawabannya. Jawab Marvel dengan senyum sinisnya. Apa yang kau maksud Aku tidak mengerti. Desi gugup. Oh, biar aku jelaskan. Ujar Marvel. Mereka adalah orang-orang suruhan anak dan istrimu. Untuk menculik Kiran, lalu membuat drama seolah Kiran menjual diri selama ini. Begitu singkatnya, mata Hasan melebar, ia tidak percaya dengan apa yang diucapkan Marvel. Dia bohong, seru Sika ketakutan. Tuan Marvel tidak bohong, Pak.
Kami dibayar ibu ini untuk menculik dan merekayasa kejadian malam itu. Ucap salah seorang pesuruh Desi. Hasan mengepalkan kedua tangannya. Ia tidak terima telah dibohongi mentah-mentah oleh Desi dan Sika. Dengan perasaan marah Hasan memukul wajah Desi. Keributan mulai terjadi. Suara keras Hasan menimbulkan kebisingan, membuat para tetangga berkumpul di depan halaman. Ingin mengetahui kejadian yang sebenarnya. Biadab. Umpat Hasan, kau sudah memfitnah anakku? Maafkan aku mas, aku hilaf, ucap Desi memohon di bawah kaki Hasan. Sedangkan Sika hanya terduduk diam sambil menahan rasa takutnya. Makanya Pak Hasan, apa-apa itu percaya sama anak. Ini lebih membela istri sama anak tiri, teriak salah seorang ibu-ibu. Anak kandung diterlantarkan, anak tiri dimanja. Ya gak salah kalau seandainya Kiran menjual diri. Ayahnya aja gak peduli, malu gak tuh, sekarang anak kandung udah diusir. Yang nyari kebenaran malah orang lain. Pak Hasan gak malu? Lagian Bu Desi juga, jahat banget sama anak yang sejak kecil udah ditinggal ibunya. Bukannya menjadi ibu sambung yang baik malah banyak tingkah. Iya tuh. Gak kasihan sama anak tiap pulang sekolah sampai malam. Harus kerja banting tulang? Hasan terduduk lemas. Suara-suara tetangga mulai menghakiminya. Ditambah lagi dengan Marvel yang terus menyalahkan Hasan. Semakin pusing saat Desi memohon di bawah kaki Hasan. Untuk meminta maaf begitu juga dengan Sika. Di mana-mana anak yang durhaka sama orang tua, ini malah kebalikannya. Orang tua yang durhaka sama anak, celetuk salah seorang tetangga. Mereka bubar sendiri sambil mengumpat pada Hasan dan Desi. Cukuplah pagi ini wajah Hasan seperti dilempar kotoran. Cepat katakan padaku, di mana Kiran? Tanya Marvel yang hanya ingin tahu di mana istri masa depannya itu. Aku juga tidak tahu, jawab Hasan lesu. Oh, baiklah, jangan coba-coba bermain denganku, kata Marvel mengancam. Kau sudah membuat Kiran menderita, aku akan membuat hidup kalian lebih menderita. Marvel kemudian pergi begitu saja. Entah apa lagi yang akan dilakukan pria ini. Belum ada 10 menit Marvel pergi. Hasan tiba-tiba saja mendapatkan pesan dari perusahaan tempat ia bekerja. Jika Hasan dipecat secara sepihak dan tidak terhormat. Apa, aku dipecat? Hasan syok. Itu tidak mungkin. Sahut Desi, semua gara-gara kalian, pergi dari rumah ini. Usir Hasan pada Desi dan Sika. Sekali lagi Desi dan Sika memohon di bawah kaki Hasan. Tapi, Hasan yang sudah emosi tidak menanggapi keduanya. Hasan memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Mengunci diri di dalam kamar. Berhubung rumah Gama dan Kiran tidak terlalu jauh. Gama mendapatkan kabar
Jika yang terjadi pada Kiran semua itu disebabkan oleh Desi dan Sika. Gama merasa bersalah karena sudah tidak percaya pada Kiran. Gama kemudian pergi mencari Kiran. Menghubungi nomor Kiran tapi tidak bisa. Di mana kau Kiran? Maafkan aku yang sudah tidak percaya padamu. Ucap Gama merasa bersalah. Gama kembali melajukan motornya, berkeliling kota untuk mencari Kiran. Begitu juga dengan Marvel, yang sibuk mengarahkan beberapa anak buahnya untuk mencari Kiran. Tapi, keduanya sama-sama mendapatkan hasil yang nihil. Marvel menarik nafas panjang, pria ini telah kehilangan semangatnya sekarang. Kiran telah hilang entah pergi kemana. Tidak ada satu jejak pun yang menunjukkan di mana Kiran. Selain rekaman CCTV terakhir di ujung jalan pada malam saat Kiran diusir. Jika aku mendapatkanmu, tidak akan ku lepaskan. Bahkan aku tidak akan mengizinkanmu untuk bertemu dengan ayahmu yang bajingan itu. Ucap Marvel geram. Marvel marah. Pria ini membanting ponselnya hingga hancur berantakan. Tidak ada momen yang terekam sebagai kenangan. Bahkan, Marvel sendiri tidak memiliki foto Kiran. Hanya kenangan manis, saat gadis itu selalu berceloteh menolak dirinya. Sungguh, Marvel sangat merindukan mulut pelamis Kiran. Sedangkan Kiran, gadis ini sibuk bekerja, menata hidup sebatang kara. Melupakan apa yang sudah terjadi pada dirinya. Meskipun itu sangat sakit terasa. Tempat baru, pekerjaan baru dan teman baru. Kiran berharap ia bisa mencari kebahagiaannya sendiri. Sebulan, 2 bulan dan 3 bulan telah berlalu. Kiran masih tetap berada di kota M. Masih tinggal di kontrakan dan bekerja di kafe seperti biasa. Kiran sedikit menutup diri. Ia enggan menceritakan latar belakang keluarganya. Jika ada temannya yang bertanya. Sedangkan Hasan, ia sudah memaafkan Desi dan Sika. 3 bulan sudah ia menjadi pengangguran. Kesana kemari mencari keberadaan Kiran. Yang tabungan mulai menipis, Desi mulai protes pada suaminya. Sampai sekarang kau belum bekerja juga. Kebutuhan kita semakin banyak, belum lagi biaya kuliah Sika. Tidak ada habisnya mencari Kiran, Kiran dan Kiran. Hasan menatap tajam ke arah Desi, hampir setiap hari mereka bertengkar. Semua karena ulahmu, sentak Hasan. Kalau untuk makan aku masih sanggup memberimu makan. Masalah kuliah Sika, aku sudah tidak sanggup lagi. Suruh anakmu itu bekerja paruh waktu. Gak, aku gak mau. Seru Sika, apa kata teman-teman jika aku kerja sambil kuliah? Kalau kau malu ya sudah, berhenti kuliah. Ucap Hasan dengan nada tinggi. Ibu. Sika merengek. Tidak bisa begitu dong, masa depan Sika masih panjang. Kenapa kau jadi lepas tanggung jawab seperti ini? Sika masih punya ayah, kenapa dia tidak meminta pada ayahnya saja? Kau pikir gampang? Desi menyentak. Aku sudah mengorbankan masa depan Kiran demi masa depan Sika.
Kenapa kalian sangat menuntut banyak dariku, hah? Kiran lagi, Kiran lagi. Desi mengajak anaknya pergi. Siang malam hanya dihabiskan dengan beradu mulut saja. Hasan pengangguran, sudah kesana kemari melamar pekerjaan. Tapi tak ada satu tempat pun yang mau menerimanya bekerja. Marvel memang jahat, ia sudah memberikan peringatan kepada perusahaan besar, menengah dan kecil untuk memboikot Hasan. Tidak hanya Marvel, Fanny juga merasa kehilangan atas Kiran. Banyak kenangan bersama Kiran yang membuat Fanny tidak akan pernah melupakan gadis itu. Meskipun sekarang toko kuenya sudah memiliki karyawan baru. Ditambah lagi berkat bantuan Marvel, sekarang toko kue Fanny semakin dikenal banyak orang. Gama juga sama, ia masih suka mencari info tentang Kiran. Perasaan bersalahnya tidak bisa mengembalikan Kiran. Entahlah, apakah Kiran akan mau berteman dengan dirinya jika mereka kembali bertemu. Sejak kehilangan Kiran dalam hidupnya, sikap Marvel kembali berubah dingin. Jeff sangat mengerti dengan perasaan bosnya ini. Setelah bercerai dari istrinya dulu, sikap Marvel juga seperti ini. Pertemuan singkat dengan Kiran bisa membuat hati Marvel mencair. Tapi sekarang kembali lagi, di mana Marvel? Tanya Donna pada Jeff, ia tidak mendapati anaknya di ruang kerja. Ada di dalam kamar Bu. Jawab Jeff sopan. Donna menarik nafas panjang. Hampir setiap hari Marvel berada di kamar pribadi di dalam ruang kerjanya. Donna membuka pintu, ia mendapati Marvel sedang tidur. Mau sampai kapan kau seperti ini, Marvel? Tanya Donna lesu. Sampai Kiran ketemu Mah. Jawab Marvel dengan suara pelan. Kiran sudah menghilang selama 3 bulan. Mungkin dia bukan jodohmu, cari yang lain saja nak. Hati, kalau sudah jatuh pada tempat yang tepat, maka ia akan setia menetap. Begitu kata autor Mah. Seperti itulah hati Marvel sekarang. Tapi, nyatanya kau dan dia tidak berjodoh. Sekarang mungkin tidak berjodoh Mah. Mana tahu besok atau tahun depan aku akan kembali berjodoh dengan Kiran. Jangan begitu yakin dengan harapan yang kau bangun Marvel. Kau pernah kecewa, Mamah tidak ingin kau kecewa untuk kedua kalinya. Kecewa dan bahagia itu berjalan seiringan Mah. Jika kita berani jatuh cinta, berarti kita sudah siap untuk kecewa. Jika sudah begini, Donna tidak bisa berbuat banyak. Marvel sangat keras kepala. Apapun keputusan yang ia buat tidak bisa diganggu-gugat. Jeff, jaga bosmu. Kalau dia tidak mau makan, suapi saja. Pesan Donna sebelum pergi. Siap Bu, sahut Jeff. Bersambung.